Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam menjalani hidup di bumi ini hanya pribadi kita dengan Tuhan yang bisa menolong kita. Tidak selamanya saudara atau sahabat menolong kita di saat kita sedang mengalami kesusahan, kesulitan hidup. Pertolongan mereka terbatas, saudara. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, terkutuklah setiap orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Terkutuklah setiap orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap akan kasih setia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak masalah, kejadian-kejadian hidup yang kita alami silih berganti, kesulitan, tantangan hidup, portal-portal kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Itu sebagai bukti bahwa manusia itu banyak masalah, bahwa di bumi ini adalah lembah air mata. Maka saudara dan saya harus memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Saudara harus memiliki saat teduh rutin dengan Tuhan. Di dalam jam-jam doa itu harus konsisten. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya bisa menjalani hidup sampai hari ini, saya bertahan di dalam melayani Tuhan bersama keluarga, anak istri saya. Saya sudah mengambil keputusan, saya sudah bertekad untuk terus berjuang hari lepas hari mencari Tuhan. Saya harus berjuang hari lepas hari, bertekun mencari Tuhan. Karena itu kekuatan saya. Hanya kita dan pribadi Tuhan saja yang memberi kesanggupan saudara dan saya menjalani hidup ini, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bangsa kita. Kita hidup di tengah-tengah bangsa, yaitu para pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Mereka mencari kepentingan sendiri. Maka kita melihat fenomena di negeri kita, bangsa kita, kemiskinan begitu melanda seluruh rakyat Indonesia. Karena pemimpin kita adalah orang-orang yang hanya mencari kepentingan sendiri, hanya memperkaya diri sendiri. Ini mengerikan, saudara. Maka di dalam menjalani hidup ini, mau tidak mau, saudara harus bertemu dengan pribadi Tuhan, harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, harus berjumpa dengan pribadi Tuhan di dalam doa, membaca firman-Nya setiap hari. Itu kekuatan saudara, kekuatan kita orang percaya, kekuatan anak-anak tebusan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Hanya mereka yang tekun terus mencari Tuhan. Karena kekristenan yang benar itu adalah mengalami keubahan hidup. Kekristenan yang benar itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu Kristen yang benar, saudara. Karena kekristenan zaman sekarang, wajah kekristenan sekarang ini sudah mengalami kemerosotan yang begitu dahsyat. Kekristenan sekarang ini hanya dibayar dengan mengikuti liturgi, ibadah, tata cara ibadah. Hanya dibayar dengan pengetahuan, hanya di pikiran. Tetapi kalau seseorang tidak pernah mengalami perjumpaan dengan pribadi Tuhan, kalau seseorang tidak pernah mengalami bertemu dengan Tuhan, saya jamin orang itu tidak akan kuat bisa menerima kenyataan realita hidup. Bahwa hidup ini sebuah realita, bukan sebuah sandiwara. Bahwa suka dan duka harus kita alami. Di dalam perjalanan hidup ini kita tidak akan terlepas dari berbagai masalah.
Karena hidup ini memang ada hanya 3. Kalau tidak punya masalah, kalau tidak sakit, pasti meninggal. Hanya ada 3. Saya sudah sampaikan di renungan-renungan sebelumnya. Maka saudara dan saya harus bertekad menyadari bahwa di dalam hidup ini hanya kita dengan pribadi Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya pribadi diri kita sendiri dengan pribadi Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar dalam setiap menghadapi masalah kesulitan hidup. Bahwa kita tidak bisa berharap kepada manusia, kita tidak bisa berharap mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yohanes 15 ayat 5b, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sabda Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya harus melekat kepada pribadi Tuhan Yesus. Inilah Raja. Di Raja Surga memiliki kehidupan, sumber kebahagiaan, sumber pengharapan, sumber kekuatan kita. Marilah melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara semakin sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Salam, terima kasih.